Ini gue akan menjelaskan tentang surplus produsen dan surplus konsumen. Oke. Nah, jadi surplus produsen dan surplus konsumen ini itu adalah bagian dari ekonomi kesejahteraan, economic of wealth, di mana dia itu ada cabang ilmu ekonomi yang tertarik nih pada bagaimana alokasi sumber daya itu bisa mempengaruhi kesejahteraan. Jadi resource mempengaruhi wealth. Konsep terpenting yang digunakan dalam analisis ini itu adalah surplus total dan efisiensi alokatif. Ya akan gue jelaskan habis ini. Oke. Jadi pasar yang berproduksi pada equilibrium itu mencapai efisiensi alokatif, di mana sumber daya dialokasikan dengan cara paling baik ini untuk maksimalkan kesejahteraan total antara konsumen dan produsen. Nah, simpelnya gini, akan gue jelasin dari awal. Jadi katakanlah kita ada di sebuah pasar. Katakanlah ini adalah pasar dari sebuah coklat. Nah, katakanlah ini vertikal. Ini adalah P dan ini horizontalnya Q. Katakanlah di titik 0, 0 kuantitas. Di sini tuh ada orang yang memiliki hasrat yang tinggi, keinginan yang tinggi akan sebuah coklat. Jadi demand atau permintaan dia, nah, marginal benefit itu dia tuh masih tinggi, tinggi di sini. Kenapa? Karena belum terpuaskan, pasar masih kosong, belum ada yang jualan. Nah, set, duh, nah, bentuk kurva demand. Kenapa ini terus turun? Nah, karena misalnya di titik sini dia tuh masih pengen banget coklat, tapi makin lama makin enak kan. Jadi kepuasan dia akan terus berkurang. Nah, ini adalah dari sisi demand-nya, sisi marginal benefit-nya atau demand. Nah, kemudian ada nih katakanlah seorang pengusaha, dia tuh melihat ada potensi dari menjual coklat. Dia nemuin bahan-bahan dari coklat-coklat liar, kemudian dia berpikir kalau gue jual kayaknya bakal dapet return yang gede nih karena belum ada pemain lain di pasar. Nah, akhirnya dia mulai jualan. Nah, nah, menciptakan yang namanya adalah marginal cost atau di sini adalah dari sisi supply. Kenapa ini makin naik ke atas? Karena tentunya semakin banyak memproduksi coklat, biayanya tentu akan semakin besar juga nantinya. Nah, jadi dari marginal benefit dan marginal cost ini, katakanlah gini di titik ini nih. Nah, marginal cost untuk memproduksi coklat di sini tuh masih dikit, biayanya masih dikit. Nah segini. Nah, sementara benefit yang bisa dia dapat atau permintaan dari pasar itu masih tinggi, masih ada segini nih yang belum dieksploitasi. Nah, tentunya sebagai produsen akan berusaha supaya untuk mengambil alih nih pasar ini nih, potensi yang ada di masyarakat. Jadi dia akan berusaha untuk naikin lagi. Nah, naik terus sampai ada di titik namanya efisiensi alokatif. Nah, di sini adalah kondisi di mana P sama dengan marginal cost sama dengan marginal benefit. Di mana si produsen ini juga akan ngerasa nih kalau dia memproduksi lebih daripada ini di atas ini itu nah misalkan di titik ini nih di sini itu costnya akan lebih gede daripada marginal benefitnya. Nah gitu. Oke, berikutnya. Nah, jadi kalau di pasar ini, pasar barang apa ya ini? Katakanlah beras. Ini 1000 kilo aja katakanlah. 1000 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya ada di titik 2000 kilo, 2000 di sini. Nah, Nah, jadi di sebuah pasar di mana kuantitasnya itu adalah 2000 kilo. Nah, di sini apa yang terjadi? Marginal benefitnya, ini marginal benefitnya di sini itu lebih tinggi. Nah, marginal benefit lebih tinggi daripada marginal cost. Marginal benefitnya 7, marginal costnya cuma 3. Nah, ini adalah inefisien.
inefisien. Nah, kenapa? Karena konsumen itu masih bersedia membayar lebih dari biaya yang dikeluarkan produsen untuk menanam katakanlah untuk memasok 2000 kg beras. Nah, jadi untuk bisa dikatakan efisien itu harus sama antara benefit sama cost-nya. Jadi antara konsumen, kemampuan untuk membelinya dan kemampuan produsen untuk memproduksinya itu harus sama. Nah, gitu. Itu adalah alokasi dalam pasar. Nah, berikutnya dead white clause. Apa sih dead white clause ini? Nah, jadi dalam kondisi tadi misalnya dalam sebuah kasus, di sini kasus jeruk. Nah, kasus jeruk. Jadi pasar itu secara alokatif nggak efisien kalau produsen mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk memproduksi jeruk daripada yang bisa dia dibayar oleh konsumen. Jadi katakanlah di sini 6.000 deh, 6.000. Di titik 6.000 6.000 pon jeruk di sini. Nah, apa yang terjadi di titik ini? Nah, marginal cost-nya itu 7, marginal benefit-nya cuma 3. Nah, jadi harga yang bersedia dibayar konsumen itu pada dasarnya untuk segini itu cuman 3 ini, sementara produsen menjual di angka 7. Nah, dalam kondisi kayak gini tuh, nah ini ada yang namanya dead white clause. Apa sih dead white clause? Itu adalah kesejahteraan yang hilang. Nah, kesejahteraan yang hilang tuh di sini tuh bisa digambarkan dengan kurva warna ini nih. Apa sih? Purple. Dengan warna orange. Purple tuh apa? Ungu, iya, ungu sama orange. Nah, di sini. Nah, ini gue kasih kasus yang lain, ntar. Yang lebih mudah dipahami. Gue gambar dari awal aja. Oke, jadi katakanlah ini adalah kurva tadi. Nah, ini price, ini quantity, ini supply, dan ini demand atau marginal benefit atau marginal cost. Katakanlah keseimbangan ada di titik ini. Nih, titik keseimbangan. Katakanlah keseimbangannya ada di quantity 4.000 dan harganya ada di titik 5, katakanlah 5 dalam satuan US dollar. Nah, kalau seandainya nih kuantitas yang berlaku di pasar saat itu ada di titik 2.000 dolar, 2.000. Nah, maka akan ada sebuah kondisi di mana nih di titik ini marginal benefitnya akan lebih tinggi daripada marginal costnya, seperti yang gue jelasin di awal tadi. Nah, kalau ada di titik ini, maka pada dasarnya kesejahteraan yang bisa diambil itu kan harusnya full ini, segitiga ini semuanya ada kesejahteraan yang bisa diambil. Nah, tapi karena ini berproduksi tidak pada titik alokatif, nah maka akan ada ini hilang. Jadi ini ada kesejahteraannya. Nah, yang ini tuh bukan, ini udah hilang atau dinamakan dead white clause. Kalau di sini, itu sama aja ntar di sini juga nanti patokannya yang kiri gitu. Oke. Gimana sih cara menghitung dead white clause dan surplus? Nah, kalau untuk menghitung surplus tuh kita bisa lihat dengan bisa hitung dengan perhitungan segitiga biasa. Jadi kan surplus kan ini adalah surplus dari konsumen kan. Ini adalah surplus dari produsen. Untuk ngitung ini cukup gampang. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 atau bisa dikatakan 9 dikurangi 5. Nah, 9 dikurangi 5 dikali, nah ini alasnya, ini katakanlah sebuah segitiga, anggaplah ini tinggi dan ini adalah alas. Kan rumus segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Nah,
tingginya tadi udah, tingginya ada 9 kurangi 5, alasnya berapa sih? 4 nih. Dari titik 0 ke titik ini kan 4. 4000. Nah, bagi 2. Jadi 4 kali 4000 bagi 2. 16.000 bagi 2. Bagi 2. Ini 8.000. Ini adalah surplus konsumen. Nah, surplus produsennya bagaimana? Kurang lebih sama. Jadi dari titik tingginya 5 kurangin 1. Ini 5 kurangin 1. Nah, ini ya masih 4 juga. 4.000 bagi 2. Nah, rumus segitiga. 4 kali 4.000 dibagi 2 sama 16.000 bagi 2 kan sama kan, jadi 8.000 juga. Ini adalah surplus produsen ya. Nah, jadi menghitung surplus total atau kesejahteraan total itu rumusnya adalah surplus konsumen ditambah surplus produsen, atau dapat dikatakan 8.000 tambah 8.000. Jadi surplus total di pasar ini adalah 16.000. Nah, oke. Gimana kalau dead weight loss? Kurang lebih juga sama. Katakanlah di sini alokasinya nggak efisien, dia ada di 2000, kuantitasnya 2000, padahal seharusnya dia alokatif di 4000. Nah, di sini. Nah, kan ini kan jadi titik dead weight loss-nya. Jadi kita tinggal hitung juga segitiga ini, DWL-nya totalnya berapa DWL ini? DWL total sama dengan dari titik ini 7 ke 3. Berarti 7 kurangin 3 dikalikan, nah ini nih, 4 kurangi 2 sekali tinggi bagi 2. Nah, oke. Jadi 7 kurangi 3 4 kali 4 kali 2 per 2. Oh iya, per 2. Ini simpel lagi nih. 4 kali 2 8 bagi 2 8 bagi 2 4. Nah, 4. Ini kalau asumsi kuantitasnya tidak dalam ribu ya, katakanlah tidak dalam kuantitas ribu. Jadi dead weight loss di pasar yang ini, katakanlah pasar ini dengan asumsi beda dengan pasar sebelumnya, itu dead weight loss-nya ada di titik 4. Oke. Nah, itu aja penjelasan dari gua. Sekian.